Halo, kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara menginput data pada e-database SIPD. Pertama, karena kebetulan saya sering mengakses SIPD, maka di sini sudah ada pilihan. Namun kalau belum ada pilihannya, Anda dapat menginput alamat linknya, yaitu mamujutengah.sipd.go.id. Setelah muncul 3 pilihan ini, kita pilih yang paling kiri, yaitu data perencanaan pembangunan daerah. Itu akan membawa kita pada data perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Di sini ada username dan password. Saya akan mengambil contoh dari Dinas Kesehatan. Jadi saya akan menginput username Dinkes. Klik masuk. Nah, seperti ini tampilan dari e-database SIPD. Di sini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama, dashboard. Untuk produsen data, pada pilihan dashboard itu hanya dapat melihat atau memview saja, tidak untuk menginput, mengedit maupun mendelete. Seperti ini tampilannya. Oke, next kita langsung ke basis data. Di basis data itu terdapat beberapa data pilihan. Yang pertama, data spasial. Data spasial itu data yang disediakan oleh produsen data yang menangani urusan penataan ruang untuk dokumen RT/RW dan RDTR, serta urusan kelautan dan perikanan untuk dokumen RCWP 3K. Di sini ada pilihan Kabupaten Mamuju Tengah, diklik. Nah, di sini sudah ada RT/RW yang diinput, karena RT/RW itu berada di Bapeda. Di sini ada pilihan hapus, mengedit, dan download. Di sini bisa mengedit kalau memang ada yang salah, ataupun menambah, seperti untuk dinas perikanan dan kelautan. Pilih kategori, ini mengunggah dokumennya, menjelajah pada folder PC Anda, lalu nomor dokumennya, tahunnya, tahun berapa dibuat, lalu pilih simpan. Karena ini contoh, jadi saya keluar saja. Seperti itu. Ini data spasial. Next, kita ke nomor 2, yaitu data dokumen perencanaan dan evaluasi. Data ini berisi data dokumen perencanaan dan evaluasi berupa RPJPD, RPJMD, KLHS, RKPD, dan APBD. Di sini produsen data juga hanya bisa melihat, tidak untuk menginput, mengedit, maupun mendelete seperti pada data spasial tadi. Klik. Ini akan muncul dokumen-dokumen perencanaan maupun evaluasi. Ini dari e-planning atau perencanaan SPD, hanya dapat di-download. Oke. Yang ketiga, rencana induk urusan. Rencana induk urusan disesuaikan dengan perangkat daerah masing-masing. Produsen data dapat menginput, mengedit, maupun mendelete pada rencana induk urusan. Pilih Mamuju Tengah.
Di sini akan muncul judul, dasar hukum SKPD, lampiran tanggal, tanggal input dan aksi. Karena Dinas Kesehatan belum menginput, jadi kita pilih tambah. Di sini akan ada contoh. Contoh. Sini jika ada dokumennya, silakan diambil pada foldernya, dasar hukumnya. Ada berapa pilihan. Jika itu sesuai dengan SPD ataupun Permendagri 90, silakan dipilih. Saya ambil contoh Permendagri 90. SKPD-nya Dinas Kesehatan tahun 2020. Disimpan. Akan muncul seperti ini. Lampirannya tidak ada karena belum diinput. Oke. Seperti itu. Next, kita ke indikator makro pembangunan daerah. Indikator ini sebenarnya masih dalam proses pengembangan dan produsen data cuma dapat melihat saja. Kita tampilkan contohnya. Ini cuma bisa dilihat untuk produsen data. Ini data makronya dari tahun 2017 sampai 2020. Seperti ini. Kita tidak bisa menginput, mendelete, ataupun mengedit. Oke, kita next ke poin 5, yaitu tipe dinas. Pada poin ini, produsen data dapat menginput, mengedit, maupun mendelete. Oke, di sini ada pilihannya karena belum diinput, jadi dia masih kosong. Nih, kita tambah. Jika ada dokumennya, dokumen tipe dinas, contoh. Dokumen, pilih SKPD, tipe dinas A. Jika ada rincian lain, silakan ditambahkan parameter, nilai, ataupun satuannya. Lalu pilih simpan. Oke, akan muncul seperti ini. Silakan kalau ada yang perlu diedit, silakan diedit. Jika perlu dihapus, ya silakan dihapus. Next. Masih di basis data. Di sini ada data dokumen nomenklatur program kegiatan Permendagri 90 2019. Kita klik aja. Untuk produsen data, pada bagian ini hanya dapat melihat saja. Seperti ini. Jadi, ini Permendagri 90. Contohnya kesehatan itu dia cuma punya program 4 program saja pada 90. Ini hanya dilihat saja. Next, kita ke untuk data penugasan. Ada data penugasan Pepres melalui SC dan MOU itu. Produsen data juga hanya bisa melihat dan kita belum bisa menampilkan di sini karena masih dalam proses. Next, kita ke indikator nomenklatur program kegiatan Permendagri 13 2006. Ya, seperti ini. Produsen data juga hanya dapat melihat. Tadi kita di Permendagri 90 ada 4 program untuk kesehatan. Nah, di sini kita bisa membandingkan ada berapa ya? Lebih dari 4 program. Jadi ada perampingan dan perubahan nomenklatur dari peraturan lama ke Permendagri 90. Sini jelas. Dari berapa? Dia lebih dari 4. Oke.
Ini sini jelas data BPS. Oke, kita next ke untuk penginputan data. Di sini ada pilihan core. Core ini indikator statistik sektoral utama untuk DDA daerah dalam angka. Produsen data dapat memilih untuk menginput, mengedit maupun mendelete pada pilihan input data core. Pilih lokasi kabupaten tengah jika datanya ditampilkan per kabupaten. Untuk data core ini indikatornya tidak difilter per urusan. Jadi silakan pilih bagian mana data yang Anda isi. Contohnya dinas kesehatan, saya akan mencari ini tenaga kesehatan. Kalau dia bisa ditampilkan dalam per kecamatan, silakan pilih atau badak. Contoh tadi kesehatan. Ini titik-titiknya berat. Kalau jika ada titik-titik seperti ini, berarti dia bisa diisi. Contoh saya pilih rumah sakit umum untuk urusan kesehatan di tahun 2019 itu ada 1 di Badak. Diisi, silakan diisi. Klik ini jual, berhasil mengubah nilai, dia terinput sendiri dan tersimpan sendiri. Begitupun dengan puskesmas, jika di Badak ada 2, ya kita isi dengan angka 2. Lalu kita next, kita pilih. Begitupun seterusnya untuk kecamatan, kita ambil contoh lagi untuk level kabupatennya. Ini kita kesehatan. Kita silakan isi, jika hanya 1 rumah sakit silakan diisi 1. Untuk puskesmas ada 10 di contoh, ini masih contoh. Jika 10 puskesmas di Kabupaten Mumbin Tengah silakan diisi 10 pada tahun 2019. Oke, seperti ini tampilannya. Ini untuk data core. Begitupun selanjutnya dengan OPD lain, silakan dipilih. Jika dia dapat menampilkan data per kecamatan, silakan ditampilkan. Jika tidak, silakan pilih untuk Kabupaten Mamuju Tengahnya langsung. Sini ada pilihan. Oke. Next, untuk e-database lama, ini tampilan data yang diinput pada tahun 2018. Untuk produsen data hanya dapat melihat, tidak untuk menginput maupun mengedit dan mendelete seperti ini. Nah, kita cari bidang urusan kesehatan. Nah, di sini jelas. Pada tahun 2018 itu database lama untuk dinas kesehatan hanya mengisi data selama 2 tahun, yaitu 15 dan 16. Seperti ini. Kita hanya dapat untuk melihat. Next, di Rakortek, data Rakortek pada data. Data Rakortek ini produsen data juga hanya dapat melihat saja, tidak untuk menginput, mendelete maupun mengedit. Jadi ini data yang diinput di Rakortek. Seperti ini. Jadi apa yang terinput di Rakortek nanti akan muncul sendiri di database pada pilihan Rakortek. Nih. Karena dia tidak ada pilihan titik-titik ini, berarti dia tidak
bisa untuk diisi, diedit maupun di delete. Oke, next kita pilih lagi, kembali ke input data, pilih SPM, data SPM, data yang berisi indikator standar pelayanan minimal. Kali ini produsen data memiliki dapat menginput, mengedit maupun mendelete. Tengah. Data SPM ini hanya sebagian OPD yang memiliki data SPM-nya, jadi disesuaikan saja. Jika ada OPD yang tidak memiliki SPM, tidak usah diisi ataupun dirubah, silakan dilangkahi saja. Untuk data SPM ini sebenarnya dia masih dalam proses verifikasi dan pengembangan. Di sini sudah ada isinya karena kebetulan saya sudah mengisi semua data SPM. Di sini maupun ini ada sebagian yang kosong karena memang ketersediaan data dari OPD terkait hanya mampu menyediakan data seperti ini. Ada tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat ditampilkan, tidak ada datanya. Ini, oke. Tampilannya untuk SPM. Oke, kita kembali ke input data, terus pilih SDGs. Untuk data SDGs ini data Sustainable Development Goals dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Produsen data dapat menginput, mengedit maupun mendelete. Pilih urusan kesehatan, seperti ini dia tampilannya. Untuk SDGs ini dia juga submenunya masih dalam proses pengembangan dan verifikasi. Seperti ini. Jadi di sini ada keterangan untuk warna hijau indikator dari Perpres nomor 59 tentang Sustainable Development Goals. Untuk biru indikator dari BPS. Jadi dia sudah terisi di sini biru. Jadi kita tinggal mengisi saja yang berwarna hijau dengan ada titik-titik seperti ini. Jika ada titik seperti ini berarti kita bisa mengisinya. Seperti itu. Silahkan diisi sesuai dengan urusannya masing-masing. Oke, kita kembali ke input data. Untuk data dukung ini khusus untuk OPD atau data yang terkait penanganan COVID-19. Jika dia seperti sebelumnya, jika dia bisa menampilkan data atau per kecamatan, silakan dipilih per kecamatannya. Ini. Nah, ini berarti dia cuma bisa ditampilkan data per kabupaten. Jika ada titiknya seperti tadi, berarti ini dapat diisi. Silakan untuk OPD yang memiliki data penanganan COVID-19 untuk mengisi, mengedit maupun mendelete datanya. Sini. Oke, next kita kembali ke input data. Untuk data BMD. Data ini pun untuk produsen data dapat menginput, mengedit maupun mendelete. Tapi data BMD ini hanya data yang terkait dengan persiapan pilkada. Pilih maju tengah. Seperti ini. Untuk OPD yang memiliki data terkait persiapan pilkada, silakan untuk diisi. Seperti ini isinya. Coba lihat untuk kecamatan. Oh, dia data BMD hanya untuk tampilan data kabupatennya. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi ke pilihan input data dan pilih data gambaran umum.
Itu ada data urusan, indikator, ini gambaran umum. Silakan diisi untuk APD terkait datanya. Jika dia bisa menampilkan data per kecamatan, silakan untuk ditampilkan data per kecamatannya. Jika kita sudah memilih kecamatan namun tidak ada titik-titik di bagian sini, berarti kita kembali ke tingkat kabupaten. Berarti dia hanya menginginkan data kabupaten. Seperti itu. Ini silakan diisi OPD masing-masing. Contoh, nih saya isi 1, dia otomatis tersimpan. Jika salah kita kembali. Oke, itu kembali ke input data indikator, kita pilih ini kosong. Indikator kinerja urusan itu indikator yang disediakan oleh Subdit yang menangani masing-masing urusan. Nilai pada kolom target 2021 itu ditarik dari isian daerah di aplikasi eRakotek. Pada bagian ini, produsen data dapat menginput, mengedit, maupun mendelete. Namun, ini masih banyak kurangnya karena masih dalam masa pengembangan. Oke, pilih. Nah, ini ada titik-titik, berarti dia bisa diisi. Silakan diisi. Jika permintaannya per kabupaten, silakan diisi per kabupaten. Jika per kecamatan, ini tidak ada titiknya, berarti dia mintanya data per kabupaten saja. Silakan diisi. Oke, seperti itu. Next, data urusan ini juga masih dalam proses pengembangan. Data indikator daerah, kita lihat ini juga masih dalam tahap pengembangan. Seperti ini tampilannya. Oke, seperti itu. Adapun integrasi data itu tidak perlu dipilih, kita fokus saja ke input data dan basis datanya. Disesuaikan dengan OPD, sesuai dengan urusan OPD masing-masing. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk sampai di sini tutorial cara menginput data e-database pada SIPD. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi kontak yang ada pada surat. Sekian dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.